Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Yahya Rohmanu mau menyampaikan renungan firman Allah dengan judul betapa berharganya jiwa manusia. Saya baca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Demikian bunyinya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang telah kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini kita berbicara tentang jiwa atau nyawa. Sebab hidup kita ini terdiri bukan hanya dari tubuh jasmani yang kelihatan ini, melainkan selain tubuh kita juga ada jiwa atau nyawa, dan juga ada roh yang dihembuskan oleh Allah ke dalam diri kita. Saudara-saudara, suatu ketika tubuh ini dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, menjadi kanak-kanak dewasa dan menjadi tua lalu mati. Tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya atau nyawanya kemanakah gerangan? Nah, inilah yang menjadi pokok daripada pemikiran kita, bahkan pemikiran Allah sendiri. Tubuh sudah jelas akan menjadi tanah, tetapi jiwa kemana? Nah, itu sebabnya maka diperlukan apa yang dinamakan penebusan. Seperti dalam ungkapan kalimat firman Allah yang kita baca barusan, yang menyatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Jadi jiwa kita itu ditebus. Mengapa begitu? Karena jiwa kita ini sudah tergadai kepada dunia ini. Jiwa kita, nyawa kita, darah kita sudah direbut oleh dosa, oleh setan, menjadi miliknya. Tetapi kemudian ditebus oleh Allah. Jadi ketika itu dalam imajinasi saya, maka Allah berfirman, jiwa manusia itu punyaku. Setan, kembalikan kepadaku. Maka setan berkata, harus ditebus. Dalam ungkapan sehari-hari, wani biro begitu. Nah, maka Allah menebus, dan menebusnya tidak cukup dengan emas dan perak, tidak cukup dengan permata dan perhiasan, barang-barang yang mahal, melainkan dengan darah
bahkan darah yang suci dan mulia, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Allah berani membayar jiwa manusia dengan harga yang semahal itu? Sebabnya adalah karena Allah sangat menyayangi saudara dan saya. Allah tidak ingin kehilangan apa yang menjadi miliknya. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai hidupnya manusia itu sia-sia. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Jadi saudara-saudara, apa gunanya lahir, hidup, berjuang, mati tetapi kemudian binasa? Sia-sia, kan lebih baik tidak usah lahir. Tetapi karena kita lahir agar supaya tidak sia-sia, maka kita telah ditebus oleh Allah. Dan penebusannya tidak main-main. Mahal sekali saudara-saudara. Yaitu dengan darahnya Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini saudara-saudara, mari kita memahami betapa mahal jiwa kita. Mahal sekali. Tidak sedikit manusia yang menganggap remeh dirinya sendiri, tidak menghargainya. Tetapi sesungguhnya Allah sangat menghargai jiwa saudara dan saya. Berapakah harganya? Emas dan perak. Betapapun benda-benda itu sangat berharga, tetapi tidak seberharga darahnya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tidak lebih berharga dari jiwa kita. Saudara-saudara, emas ditambang dari dalam tanah, intan ditambang dari bebatuan di gunung, mutiara ditambang dari dalam kedalaman air laut. Orang bersusah payah menggalinya, orang bersusah payah merawat dan membentuknya. Jadi benda-benda itu merupakan benda-benda yang mahal sekali harganya. Tetapi itu tidak cukup untuk menyaingi harga daripada jiwa kita. Jiwa kita lebih berharga. Dan itu sebabnya untuk menebus jiwa kita haruslah sesuatu yang lebih berharga daripada itu, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib Golgota, mencurahkan darahnya untuk menebus kita, supaya jiwa kita jangan masuk neraka, melainkan diselamatkan masuk ke dalam sorga. Mari kita sadari betapa berharganya jiwa kita. Mari kita bersyukur karena Allah sangat menghargai kita. Dan sekarang kita telah menjadi miliknya Tuhan. Dosa kita ditebus dan kita diampuni. Jiwa kita diselamatkan. Tidak masuk neraka, tetapi masuk ke dalam sorga. Percayalah. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.